Ya, oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya David Skizofrenia, dan kita akan memenuhi request dari teman-teman lagi ya. Ini masih part selanjutnya yang kita akan menceritakan kenapa kita bisa dapat kekuatan kayak anak indigo gitu. Jadi kekuatan anak indigo ini kita pertama-tama kita ucapkan salam dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan, dan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hadir kata lina, bacura mengkasaruga, bahasa ingat kaju bata, arus. Jadi awal manusia itu ada tingkatan teman-teman. Sebelum manusia itu bisa mencapai tingkat nabi itu, mereka tuh akan masuk ke tahap indigo dulu. Cuman yang itu saya nggak bakal jelasin ya. Nah, saya bakal bacain cerita yang sudah saya tuliskan. Jadi saya tuh bersyahadat tuh di dalam gereja teman-teman. Saya jadi muslim kan tuh di dalam gereja. Nah, judul ceritanya tuh syahadat di dalam gereja. Salah satu pengalaman yang paling aneh menurut saya. Banyak orang merasa aneh kenapa saya selalu mengaku-ngaku muslim dan saya sering dibilang sedang berbohong. Jadi, dulu di tahun 2017 tuh saya terkena gangguan sihir. Nah, karena pernah melakukan protes ke pemerintah gara-gara ada terjadi kebakaran di kota saya gitu loh. Dan saya mengabaikan undangan untuk menghadiri kelenteng atau vihara Nyi Roro Kidul atau Dewi Kadita atau Dewi Ular, teman-teman. Apakah ini cerita nyata? Ini tuh cerita delusi, teman-teman. Makanya saya bilang para nabi itu terkena psikotik atau delusi waham gitu loh. Saya awalnya sebenarnya tuh tidak gila, bah. Awalnya tuh normal lah saya tuh. Nah, cuman memang udah lama banget, ada sekitar puluhan tahun tuh nggak pernah ke gereja. Benar-benar jauh dari Tuhan lah, teman-teman. Sejauh-jauhnya pun sebenarnya pun tiap malam pun masih ada berdoa sih. Salam Maria sih gitu sih. Nah, tapi ya gara-gara dapat gangguan sihir akhirnya saya kembali ke rumah bapak. Oke. Singkat cerita, di kota atau desa eh, saya itu terjadi kebakaran dan saya protes ke pemerintah, lalu warnet saya itu terkena petir besar gitu loh. Karena sebelum kejadian kebakaran itu saya itu nggak menghadiri itu saya tuh nggak menghadiri hari ulang tahunnya Dewi Kadita atau Nyi Roro Kidul. Nah, jadi petir ini tuh dikirim oleh dewa gitu loh. Petir ini tuh dikirim oleh Tuhan. Nah, makanya saya bilang Dewi Ular itu atau Kadita itu sebenarnya Tuhan, tapi itu dia penjaga lingkungan di area Kayong Utara yang di Sukarana gitu loh. Aneh, tapi masalahnya ini gara-gara hal ini tuh bukan cuma saya yang kena dampaknya tuh. Banyak, ada puluhan orang. Nah, kayak saya nggak tahu ada ratusan nggak alat elektronik yang rusak. Pokoknya saya rugi puluhan juta lah, warnet saya tuh terkena petir gitu loh. Nah, itu dari dewa teman-teman. Kalian kira cuma gejala alam gak gitu waktu ada petir gitu loh. Nggak semuanya gejala alam, nggak semuanya otomatis gitu loh ya. Dari Kabupaten Kayong Utara tuh saya dilarikan ke Kendawangan. Nah, di Kabupaten Ketapang teman-teman. Kendawangan itu Kabupaten Ketapang. Nah, di Kendawangan itu yang terkenal ada kota Saranjana yang namanya Padang 12 gitu loh. Dan dibawa berobat ke Malaysia. Nah, setelah dari Kendawangan itu kan saya diamankan nih. Nah, saya dibawa lagi berobat melintasi Pontianak dan ke Malaysia gitu loh. Terus setelah pulang sempat ke Semarang menghadiri acara pernikahan sepupu, dan setelahnya baru ke Tangerang. Nah, ternyata sihir itu masih membekas gitu loh. Karena menurut cerita sepupu saya, orang yang sudah pernah mengalami kerasukan, maka perisainya tuh akan pecah gitu loh. Atau perisainya sudah pecah. Nah, pokoknya ada celah lah ya, retakan yang bisa dimasuki oleh para jin atau roh jahat. Jadi ternyata semua manusia itu punya perisai loh teman-teman. Kita semua manusia itu punya perisai pelindung teman-teman. Cuman kita flashback ya teman-teman ya. Nah, pada awal kerasukan itu, kejadiannya itu terjadi di Kayong Utara, dan itu tuh awal pertama kali saya mengobrol dengan sahabat Nabi gitu loh, jin muslim. Tapi yang awal-awal tuh saya tuh ketemu sama makhluk lain gitu loh, sebelum ketemu sama sahabat Nabi gitu. Ya karena kebetulan pas dapat serangan sihir dan terjebak di dalam ruang inap itu, saya tuh kerasukan hebat dan hanya sendirian saja di dalam ruangan gitu loh. Nah, ada roh pengganggu yang mengganggu saya, namanya tuh
Melia kita munta anu bisa nikah minta. Nah, ini namanya teman-teman. Kita singkat saja namanya jadi Anis gitu. Jadi Pak Anis ini memberikan saya 3 tawaran hadiah teman-teman. Yaitu harta, tahta, dan cinta gitu. Uang, jabatan, dan wanita. Di sana tuh saya berhasil menolak semuanya. Dan singkat cerita, saya tuh terlepas dari belenggu sihir. Yang di tahap pertama ya, sihir ini ada beberapa tahap teman-teman. Dia banyak sihir ini. Kerasukan dulu. Nah, terus Kundalini tingkat pertama saya tuh terbuka. Nah, Kundalini itu adalah cakra di belakang alat kelamin kita. Dia cakranya tuh di ekor, buntut gitu loh. Cakra root namanya. Kalau masalah cakra itu kalian harus buka di Google atau buka di Pinterest. Kalian bakal lihat di sini itu ada cakra mahkota, di sini ada cakra ajna, cakra mata, cakra hati, cakra perut juga ada, terus cakra di gambarnya itu dia kelamin itu cakra root, cakra ekor. Makanya, "Bang, kamu nih Android ya, yang dari root." Gitu loh. Kan ada yang ngejek kan. "Kenapa kok otak kamu tuh jadi kayak gini, korslet gitu loh." Ya iya bener, saya udah di root gitu loh, di root. Memang di root sama Tuhan gitu loh. Eh, kadang tuh mereka tuh bercanda, tapi bercanda mereka tuh bisa saya jelaskan gitu loh. Nah, cakra root ini adalah kundalini, teman-teman. Nah, cakra root saya mulai berfungsi. Di sana saya ditolong oleh sahabat Nabi. Jadi setelah diganggu oleh si Pak Anies ini tuh saya ditolong sama sahabat Nabi gitu. Sahabat Nabi yang dari Muslim, teman-teman. Makanya saya bilang, saya tuh ada korin dari Muslim gitu loh, bukan cuma Nabi Muhammad gitu loh. Jadi tak perlu sombong. eh Ya, saya tuh ditolong sama sahabat Nabi itu gara-gara tuh pas kerasukan tuh saya melafalkan la ilaha illallah gitu loh. Nah, karena masalahnya waktu kerasukan itu saya tuh udah coba doa Bapa Kami dan Salam Maria tuh tapi gagal teman-teman. Nggak bisa lepas dari belenggu sihir itu. Tapi gara-gara saya melafalkan la ilaha illallah itu akhirnya saya terlepas dari belenggu sihir itu. Kami kita langkahi ya teman-teman ya. Dan kita akan menuju ke Tangerang gitu loh. Jadi Kayang Utara, Kendawangan, Malaysia, Semarang, Tangerang. Nah, di Tangerang itu tuh gangguan sihirnya tuh kembali lagi gitu. Muncul lagi gangguan sihirnya. Jadi teman-teman kalian kira kalau udah kerasukan setan tuh selesai gak masalah kah? Kalian harus tahu teman-teman, ketika orang itu diganggu oleh roh jahat dan berhasil diusir, satu jin yang berhasil kalian sok bilang, "Oh, Rukia bisa sembuh kan?" Rukia pertama, roh jahatnya jinnya keluar, tapi dia akan mengajak 6 jin yang lebih jahat lagi masuk ke tubuh kamu untuk menguasai tubuh kamu. Oh, rumit teman-teman. Kalian kira selesai Rukia udah selesai kan? Tidak semudah itu. Makanya kalian itu jangan sok bilang Rukia Rukia gitu loh. Oh, Rukia bisa sembuh, Rukia bisa sembuh. Tidak bisa semudah itu gitu loh. Nah, eh saya dibawa berobat ke gereja gitu loh, dan pas selesai pelatihan nanti untuk dibaptis tuh saya tuh didatangi 4 entitas. Saya udah sendirian di dalam ruangan tempat tidur. Saya tuh tinggal di dalam gereja teman-teman. Nah, 4 entitas ini tuh dia datang gitu loh, nggak kelihatan bahwa beliau tuh siapa-siapa, tapi tuh di otak kita tuh langsung tersave. Oh, ini tuh Nabi Muhammad. Yang pertama Nabi Muhammad, kedua Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus, ketiga Buddha Siddhartha Gautama, dan keempat Dewa Wisnu. Yang paling menarik tuh Dewa Wisnu, teman-teman. Awal mula perkenalan saya sempat salahnya menyebut nama dewa. Nama Dewa Wisnu dengan nama Dewa Siwa. Halo Dewa Siwa gitu. Saya ngobrol sama beliau. Nah, karena saya tuh tidak tahu nama-nama dewa di Hindu gitu loh. Taunya yang paling eksis itu Dewa Siwa gitu loh. Nah, saya dikoreksi sama Dewa Wisnu. Saya bukan Dewa Siwa, tapi saya Dewa Wisnu. Gitu. Jadi akhirnya di sini tuh ada cara berdoanya teman-teman. Kalian jangan kira waktu kita berdoa kayak gini tuh nggak ada arti. Waktu kita berdoa kayak gini nggak ada arti. Waktu kita berdoa kayak gini nggak ada arti. Itu tuh kayak kita tuh ini Android, ini Apple,
Ini misalnya apa? Ini Windows. Ini kayak gini pun ada, kayak gini pun ada, kayak gini pun ada. Terus kayak gini pun ada dia. Dia ada artinya semuanya, teman-teman. Kalian jangan kira tuh nggak ada artinya. Kalau kayak gini kan biasa doa orang Kristen kan. Nah, kalau kayak gini kan doa orang Buddha kan. Nah, kalau kayak gini kan doa orang Muslim kan. Itu semua ada artinya. Android, Windows, Apple segala macam gitu loh. Nah, kayak jaringan Telkomsel, jaringan Indosat, jaringan Axiata gitu. Nah, itu ada artinya. Kayak mudra tuh kayak gini atau kayak gini kan mudra. Nah, itu ada artinya. Nah, jadi urutan yang benar tuh kayak gini. Maka urutan yang benar itu adalah Dewa Wisnu itu dewa pemelihara kan teman-teman, dan Buddha Siddhartha Gautama tuh avatarannya. Jadi turunan dewa Wisnu gitu loh, avatara Dewa Wisnu. Avatara selanjutnya tuh Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dia masih turunan Dewa Wisnu gitu loh. Nah, terus Isa Al-Masih kedua itu yaitu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu Isa Al-Masih kedua, teman-teman. Wisnu, Buddha, Tuhan Yesus Kristus, baru Muhammad gitu loh. Kayak gitu, teman-teman. Dia bukan sembarang saya rangkai-rangkai, memang kayak gitu urutannya gitu loh. Saya itu ditunjuk untuk mengemban tugas menjadi avatara selanjutnya oleh Dewa Wisnu, yaitu avatara Kalki gitu. Saya nggak bakal jelasin ya. Anak indigo itu dia baru tahap pertama, dia levelnya masih satu itu, level 1 itu. Nanti kalau dia memang udah ditugaskan, levelnya tuh bakal dinaikin sama Tuhan gitu loh, untuk mencapai Mahdi Nabi gitu loh. Dia nggak langsung dari indigo terus langsung jadi nabi. Dia ada prosesnya, teman-teman. Kalian kira waktu saya bercanda tuh bercanda yang kayak bercanda kayak gimana gitu loh. Saya memang bercanda, tapi itu benar-benar ngobrol sama Tuhan gitu loh. Nah, di dalam itu, di dalam Muslim atau di dalam Islam, orang yang bisa ngobrol atau melihat Tuhan atau melihat Nabi, itu tuh udah kelas Nabi gitu loh. Dia kayak gitu. Cuman kalau di Buddha itu cuman orang biasa doang gitu loh. Makanya di tiap agama tuh Nabi tuh beda-beda. Nabi di Buddha tuh bukan spesial, hanya orang-orang biasa. Banyak kok orang-orang yang bisa lihat Tuhan gitu loh. Jadi buat penyepong Tuhan, buat penyepong Allah, tuh nggak perlu sok bilang oh nabi gitu. Nah, teman-teman, dari dulu tuh kayak gelar-gelar Gus atau gelar-gelar itu tuh udah banyak, teman-teman. Dan Yesus Kristus tuh bukan yang paling tinggi juga gitu loh. Masih ada yang lebih tinggi lagi gitu loh. Makanya saya bilang di atas Tuhan tuh masih ada Tuhan. Di atas Allah Subhanahu wa taala itu masih ada Allah gitu loh. Di atas langit tuh masih ada langit gitu loh. Nah, cuman kalian nggak mau terima kan? Kalian tuh kayak terlena gitu loh. Kayak Tuhan kalian tuh paling hebat, paling tinggi, paling mantap gitu loh, paling pintar gitu loh. Enggak, teman-teman. Kita tuh harus belajar merendah. Justru yang paling tinggi itu Azazil gitu loh. Malaikat yang jadi iblis gitu loh. Nah, berarti orang yang sombong itu tuh menyembah Azazil gitu loh, menyembah malaikat perang gitu. Menyembah kesombongan gitu loh. Nah, perhatikan teman-teman, karena di sana itu kenapa saya bisa tahu sih Tuhan tuh tidak mau dipanggil Tuhan. Tuhan tuh hanya mau dipanggil orang tua gitu loh. Jadi ketika saya ngobrol sama para Tuhan, saya tuh nggak boleh ngomong Tuhan gini, nggak boleh sebenarnya awalnya, Bang. Cuman memang ada entitas-entitas yang memang Tuhan gitu loh. Ya udahlah, maklum lah gitu loh. David pun udah kebiasaan manggil Tuhan gitu loh. Ya, kalian bilang Tuhan tuh bukan makhluk kan? Jabarkanlah ini. Saya bisa jabarkan gitu loh. Tuhan tuh makhluk gitu loh. Jangan sok ngomong Tuhan, kalau kamu nggak bisa lihat Tuhan, kamu kira-kira bisa lihat udara nggak? Bisa lihat oksigen nggak? Bisa lihat. Saya bisa. Terus, udahlah David, kalau kamu mati baru kamu bakal tahu. Saya udah pernah mati gitu loh. Saya udah pernah masuk surga, saya udah pernah masuk neraka gitu loh. Saya bisa menjelaskan kondisi mati itu kayak gimana, kondisi sakaratul maut itu kayak gimana gitu loh. Jadi apa yang kalian sebutkan itu tuh hal yang sederhana banget dan banyak dialami orang gitu loh. Near death experience atau mendekati mati itu kayak gimana juga ada penjelasannya gitu loh. Jadi jangan ajak saya untuk onani pikiran sama kayak kalian yang belum pernah lihat Tuhan, belum pernah lihat surga dan neraka, sok-sok ngomong soal Tuhan, sok-sok ngomong soal neraka gitu loh. Kalian dikibulin, tapi itu
saya tuh bantu kalian untuk mengenal Tuhan tuh kayak gimana gitu loh. Makanya kadang di TikTok kan ada apologet tuh sok-sok ngomong soal Tuhan kan. Oh udahlah kalian tuh jadi Patrick sama Squidward doang. Sedangkan saya jadi SpongeBob gitu loh. Saya tuh mau jelasin bahwa Tuhan kita tuh Neptunus gitu. Tapi kalian tuh ndak mau tahu. Tuhan kami itu eh, Squidward, Tuhan kami itu Patrick gitu loh. Nah, bahasanya kayak gitu teman-teman. Kalian tuh menuhankan Patrick sama menuhankan Squidward gitu loh. Nah, sedangkan saya menuhankan SpongeBob gitu loh. Sini. Saya itu ditunjuk untuk mengemban tugas menjadi avatar selanjutnya dari Dewa Wisnu, yaitu avatar Kalki. Berarti avatar Kalki itu Nabi Muhammad gitu loh. Akhirnya saya itu dapat gelar Muhammad David gitu loh. Oh, kalian kira saya bercanda kah? Saya dapat gelar Muhammad tuh dari Tuhan loh, bukan dari manusia. Nah, jadi setelah Isa Al-Masih kedua ini lahir menjadi Muhammad. Nah, Muhammad selanjutnya tuh akan lahir lagi. Nah, itulah avatar Kalki gitu loh. Nabi itu tak bakal habis, dia bakal lahir terus teman-teman. Dia bakal lahir terus menerus, bakal reinkarnasi terus menerus. Dia makanya dia sistemnya tuh kayak avatar gitu loh. Avatar Eng, avatar Korra gitu loh. Avatar Roju gitu loh. Avatar Kai gitu. Nah kayak gitu teman-teman, udah dijelaskan di film Avatar bahwa para nabi itu akan lahir terus menerus, tidak bakal habis gitu loh. Avatar pengendali udara, avatar pengendali air, avatar pengendali tanah gitu loh, avatar pengendali api gitu loh. Itu bakal lahir terus menerus teman-teman. Karena dicerdaskan tidak mau cerdas lah. Parah, pasti nanti kalian bodoh terus lah asli. Dan saya tuh gak habis pikir teman-teman. Saya diminta untuk bersyahadat mengakui dan menerima Nabi Muhammad gitu loh. Di depan 4 entitas gitu loh. Lalu setelah syahadat baru diajarin wudu dan sholat gitu loh. Dan setelah sholat, cucu malaikat Lucifer datang untuk memberikan mukjizat bermasmur. Akhirnya saya tuh bisa membaca Alkitab dengan nada, dengan masmur gitu loh. Itu ada mukjizatnya teman-teman. Cucu beliau tuh wanita teman-teman. Cucu beliau tuh wanita. Akhirnya waktu saya baca Alkitab itu dia bisa masmur gitu. Enggak, saya nggak perlu tunjukin lah, itu udah sering saya tunjukin gitu. Jelek juga masmur saya, nggak sebagus orang-orang yang nadanya itu bagus gitu. Cuman intinya bisa gitu. Nah, cucu malaikat Lucifer ini wanita kan, tapi sebelumnya saya tuh diberikan mukjizat pernapasan oleh kayak Rikiyoshi, bah. Saya tuh bisa bernapas kayak Rikiyoshi, jadi ada pantosmia gitu. Mencium bau sesuatu kayak Rikiyoshi, anak indigo itu yang biasa mencium sesuatu itu ada kekuatan dari Buddha gitu loh. Nah, cuman tuh di komentarnya tuh sebenarnya tuh dari dewa kipas gitu loh. Iron Fan gitu loh. Yang akhirnya saya bisa bertelepati dengan Buddha. Nah, orang yang bisa ngobrol sama Tuhan, dia ada prosesnya lagi. Dia tidak langsung bisa ngobrol gitu loh. Tuhan itu akan menghampiri kita. Walaupun di dalam Katolik kan, saya tuh tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh gitu. Cuman tuh, kadang Tuhan tuh datang ke orang-orang yang memang bakal dikasih tugas untuk, David kamu harus ini ya, David kamu harus itu ya. Nah, makanya saya tuh tidak mau gitu loh. Jadi telepati yang dikasih sama Dewi Kipas ini tuh untuk saya tuh ngobrol sama Dewa Buddha Siddhartha Gautama gitu loh. Nah, kalau hadiah dari Buddha Siddhartha itu tuh meditasi kristal teman-teman. Nah, saya tuh dapat hadiah meditasi gitu loh dari Buddha gitu loh. Teman-teman saya tuh ketawa waktu saya cerita, saya pernah ketemu Buddha, saya pernah lihat Buddha gitu loh. Ketawa mereka. Nggak ada manusia satupun yang bisa melihat Buddha gitu loh. Bagi mereka wah nggak ada di dunia ini cuma dongeng gitu loh. Tuhan tuh ndak ada gitu. Padahal mereka tuh sembahyang juga. Mereka sembahyang tuh sembahyang apa? Sembahyang setan kan sembahyang apa gitu. Nah, kenapa sih kalau saya ketemu sama Dewa Siddhartha tuh masalah gitu. Akhirnya mereka tuh lama-lama tuh maklum gitu loh. Oh, iya benar David tuh terkena penyakit gitu loh. Dan hal kayak gini tuh ada di dunia ini. Orang-orang yang bisa melihat Buddha gitu loh. Orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan Dewi Kuan Im itu ada gitu loh. Dan tidak sedikit, banyak teman-teman, bukan cuma saya seorang gitu loh. Banyak gitu loh.
Nah, meditasi kristal ini tuh bisa mengkonversi udara menjadi energi chi gitu loh. Nah, itu tuh masih kemampuan kayak Reikioshi gitu loh. Eh pernapasan level 2 bahasanya tuh gitu. Jadi di dalam udara kita, udara yang ada di sini yang nggak kelihatan ini tuh bisa kita hirup dan menjadi energi prana gitu loh. Eh bakal jadi tenaga dalam lah untuk tubuh kita. Makanya orang Tai Chi itu mereka tuh bisa menghirup energi tenaga dalam gitu loh. Itu ada tekniknya lagi. Itu saya nggak mungkin ajarin kalian. Nanti bakal jadi orang jahat lah kalian. Itu tuh diberikan tuh untuk orang-orang yang memang mereka tuh sudah harus bertugas gitu loh. Punya misi gitu. Cuman ya teman-teman ya, walaupun manusia itu bukan nabi, walaupun manusia itu bukan indigo, kita tuh semua manusia itu dilahirkan semuanya tuh punya misi gitu loh. Nah cuman tuh nggak tahu kenapa saya tuh jadi kayak gini juga. Saya tuh tak mau gitu loh. Tak mau saya asli. Pengen jadi orang biasa aja. Kalau bisa saya mau menolak ibadah, mending saya nggak mau ibadah, mending saya nggak mau bertuhan gitu loh. Lebih enak saya jadi ateis. Tapi itu gimana ceritanya mau jadi ateis gitu loh. Kita loh udah pernah lihat Tuhan loh. Nggak bisa teman-teman. Nah jadi jangan sok ngomong makhluk zat atau apalah. Palelu. Palelu zat apa gitu. Tuhan tuh mau menjadi kayak gimana pun itu terserah Tuhan. Suka-suka Tuhan lah. Ngapain kamu atur dia jadi zat gitu loh. Nah, saya tuh gak habis pikir, Mak. Kayak lagi mabok narkoba. Masa iya saya nabi gitu loh. Ngapain juga saya jadi nabi gitu loh. Aduh. Makanya saya sering bilang cosplay. Saya nabi, saya nabi. Biar saya tuh ndak dapat tugas lagi jadi nabi gitu loh. Kayak misalnya nih, para gus-gus yang dikultuskan tuh. Nah, jabatan mereka tuh akan berakhir karena sok mengakui saya tuh utusan gitu loh. Saya tuh punya misi nabi gitu loh. Saya harus jadi Tuhan gitu loh. Nah, itu untuk counter kita ke Tuhan gitu. Kayak kita tuh ngerosting Tuhan. Tuhan saya tuh nggak mau jadi nabi gitu loh. Jangan jadikan saya nabi gitu loh. Nah, aturan tidak tertulis dalam dunia spiritual atau di indigo tuh orang itu tidak boleh mengaku indigo. Nabi juga tidak boleh mengaku menjadi nabi gitu loh. Nah, saya tuh pakai cara itu untuk mangkir dari tugas Tuhan gitu loh. Dia kayak gitu teman-teman caranya tuh. Jadi saran saya kalau kalian dihampiri Pak Anies yang setan penggoda itu teman-teman yang kasih 3 hadiah itu, mending kalian terima saja semua hadiahnya gitu loh. Biar kamu tuh nggak diangkat tuh jadi nabi gitu loh. Makin panjang urusannya. Intinya tuh gini teman-teman, saya tuh ndak suka kayak ndak serakah gitu. Nah lagian pun ngapain saya dapat kayak misalnya kita jadi Aladin kan diminta tiga permohonan dapat mengabulkan 3 permohonan kan. Saya tuh tak mau juga gitu loh. Untuk apa gitu. Nanti David kamu bakal jadi bupati. Ngapain saya jadi bupati gitu saya bilang. Saya tuh tak ngerti masalah politik. David nanti kamu bakal kaya gitu loh, atau bakal banyak duit gitu. Orang tua saya tuh udah berkecukupan gitu loh. Saya nggak butuh itu lagi gitu loh. Nggak butuh benar-benar kayak menjadi kaya lagi. Kayak sekarang aja saya udah kaya gitu loh. Saya udah cukup gitu loh. Nah, baru wanita gitu loh. Nanti kamu akan dinikahkan dengan putri Thailand gitu loh, atau putri bangsawan gitu loh. Anak raja gitu lah. Ngapain gitu loh. Bingung saya harus jawab kayak gimana gitu. Cuma ngapain do apa gitu loh. Akhirnya diajak untuk retrocognition atau clairvoyance gitu loh, atau precognition gitu loh. Akhirnya waktu merem itu kita bisa melihat bayang-bayangan yang ada kayak mimpi gitu loh. Kita tuh tidak sedang bermimpi gitu loh. Atau kita sedang bermimpi tapi dalam keadaan kita tuh sadar gitu loh. Keadaan kita tuh terbangun gitu loh. Nah, itulah mungkin itu bahasanya consciousness atau mindfulness gitu loh. Cuman roh penggoda ini itu sebenarnya bukan roh jahat ya teman-teman ya. Dia tuh memang ditugaskan Tuhan tuh untuk menguji saya teman-teman. Nah, kesimpulannya tuh Ascended Master saya itu banyak teman-teman. Bahkan sampai malaikat Azazel dan Dewi Kadita, putri Nyi Roro Kidul gitu loh. Sampai lihat teman-teman saya tuh bukan cuman ngobrol, tapi sampai lihat sosok beliau tuh kayak gimana gitu loh.
Nah, bukan cuman Buddha Sirata ya teman-teman ya. Banyak kan teman, makanya saya bilang ada puluhan. Kalau kalian ngomong, lah David halusinasi doang, itu mah bukan Tuhan. Sebutkan lah, berarti kamu berada di dekat saya kan, berada di belakang saya waktu saya lihat Tuhan kan. Kamu sebutin nama-nama beliau-beliau ini gitu loh. Nah ini tuh hero-nya tuh apa gitu loh. Hero hero tanker kah, hero DPS kah, hero hunter kah, atau hero support kah? Sebutin gitu loh. Kemampuannya apa-apa aja sebutin kalau memang kamu jago gitu loh. Kamu bilang halusinasi kan. Nah, halusinasi ini dalam ranah medis memang benar gitu loh. Tapi kalau dia bawa ke ranah spiritual itu udah ceritanya lagi gitu. Nah, kayak Dewa Krishna itu badannya tuh biru gitu. Dia punya kekuatan apa sih gitu. Nah, sebutin lah. Kalau kamu bilang itu halusinasi gitu. Nggak mampu asli kalian nggak pernah lihat Tuhan, sok lihat Tuhan gitu loh. Maksudnya sok seperti orang ngobrol masalah Tuhan tapi nggak paham apa-apa gitu loh. Yang nol besar siapa sekarang saya nanya gitu. Saya lagi cerita pengalaman saya gitu. Makanya orang tuh banyak skeptis. Itu bagus, teman-teman kalian tuh harus skeptis. Saya tuh memang memancing kalian tuh biar skeptis gitu loh. Tapi maaf, tetap saya gas gitu loh. Karena saya harus memancing lagi, biar kalian tambah skeptis lagi gitu loh. Biar kalian tuh semakin lama tuh diuji, oh iya ketahuan orang ini jauh dari Tuhan, jauh dari ibadah gitu loh. Yang saya ceritakan tuh yang mereka ibadahin, Tuhan yang mereka ibadahin gitu. Dan mereka tuh menolak Tuhan gitu loh. Nah kan ketahuan gitu, belangnya tuh kayak gimana. Orang mau beragama, dia cuman pencitraan doang gitu loh. Dia tidak benar-benar beragama gitu loh. Karena awam, diajarin pintar, tak mau pintar gitu loh. Nah, masalah kayak gini tuh memang sulit dan tak masuk logika teman-teman. Kalau bisa memilih, mau bertemu atau bermimpi, mending saya mimpi ketemu asli artis itu, aktris bokep teman-teman. Ngapain saya ketemu sama dewa gitu loh? Untuk apa? Hah? Yang mau ketemu tuh Tuhan gitu loh. Kayak Tuhan tuh datang kepada saya gitu loh, untuk mereka menampakkan diri gitu loh. Bukan saya yang datang cari Tuhan gitu loh. Nah gimana? Sekarang kan mau tidak mau kan harus beragama teman-teman. Gimana cara saya bisa ateis gitu loh? Hah? Aneh gitu loh. Tidak bisa. Orang yang udah pernah lihat Tuhan, dia tuh tidak ateis gitu loh. Susah untuk ateis. Walaupun dia bisa ateis tuh dia ada caranya. Cuman tuh saya nggak paham gitu loh. Orang yang udah pernah lihat tupai, terus dia disuruh untuk melupakan bentuk tupai itu kayak gimana. Biar orang lupa ingatan gitu, amnesia gitu. Tidak bisa gitu loh teman-teman. Nah, singkat cerita ini tuh setelah selesai dari syahadat di dalam gereja, saya itu dibawa ke kolam untuk dibaptis, teman-teman. Jadi syahadat itu tuh tidak ada manusia sama sekali gitu loh. Benar-benar di dalam kamar tuh kosong semuanya gitu loh. Gak bisa, aduh aneh kalian. Nah, penyakit skizofrenia ini tuh terjadi karena urat saraf saya tuh digeser sama sahabat Nabi gitu. Korin muslim saya yang geser gitu loh. Sebenarnya sih nggak bisa dieksklusifin juga sih di korin muslim saya sih. Korin muslim ini tuh banyak ngejagain orang-orang walaupun dia tidak beragama, walaupun dia beragama Buddha, walaupun dia beragama Kristen gitu loh. Dia tidak harus orang itu beragama muslim gitu loh. Jadi jangan bilang mentang-mentang kalian mayoritas tuh Tuhan kalian paling hebat gitu. Enggak, teman-teman. Saya udah pernah ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu sok ngomong kayak gitu. Memalu-maluin aja gitu loh. Nggak pernah ketemu Prabowo ngomong soal Prabowo gitu loh. Nggak pernah selama sama Prabowo ngomong soal Prabowo gitu loh. Kalian tuh lagi ngibul gitu. Aneh. Nah, gitu. Makanya saya bisa counter gitu loh. Kan kocak. Nah, pas saraf saya digeser sama sahabat Nabi ini tuh, sahabat Nabi ini tuh bercerita gini, nanti kamu akan jadi seperti orang gila ya David ya. Mana kita tahu orang gila tuh kayak gimana? Kita kayak nasib kita tuh diramal gitu loh, atau diprediksi sama sahabat Nabi ini bahwa oh kita bakal kelihatan jadi kayak orang gila gitu loh. Ya memang ini psikotik teman-teman. Mana bisa dihukum gitu loh. Kadang kami tuh tidak bisa jadi diri sendiri gitu.
Kami itu dikendalikan sama sesuatu yang eksternal gitu loh. Yang dititipkan sama Tuhan gitu loh. Alter ego, bahasanya itu alter ego gitu loh. Ego personality segala macam gitu loh. Kita tuh bisa jadi tiba-tiba jadi jahat gitu loh. Kita bisa tiba-tiba jadi baik gitu loh. Nah, itu tuh udah diatur, udah setting sama Tuhan gitu loh. Kalian jangan kira oh David kayak orang waras gitu loh. Bukan dia kayak orang normal pada umumnya gitu loh. Aneh gitu loh. Dan setelah kejadian itu tuh perubahan fisik saya tuh terasa banget. Dari awalnya tuh berat badan 48 kilo kan meningkat jadi 70 kilo. Karena cakra saya tuh diperbaiki oleh malaikat. Cakra tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya ada 7 kalau nggak salah. Cakra tuh ada 7, cuma saya lupa. Cakra mahkota, cakra ajna, cakra ini juga, cakra hati juga ada gitu loh. Hmm, jadi awalnya itu saya orang yang susah gendut teman-teman. Saya tuh orang yang mungkin malas makan atau apa kan. Jadi tuh berat badan saya tuh tidak normal gitu loh. Sangat kurus gitu loh. Teman-teman yang kenal sama saya waktu saya masih muda, umur belasan sama 20 lebih itu. Mereka pasti itu bakal ingat gitu loh. Lah, David, kamu zaman dulu tuh kamu kurus banget gitu loh. Nah, itu teman-teman. Dipahami dulu. Orang jadi gendut tuh ada jalan ceritanya gitu loh. Hmm. Nah, urutan pentahbisan saya tuh gini, teman-teman. Ditahbiskan di Buddha waktu masih bocil. Orang-orang tua saya tuh di pas ada pembaptisnya tuh dibaptis di Buddha. Baru kedua itu syahadat di gereja. Nah, yang ketiga itu dibaptis di dalam kolam renang secara Protestan. Yang keempat itu baru dibaptis di rumah warga secara percikan air gitu loh. Ada 4 baptisannya gitu loh. Nah, terus saya udah mulai main TikTok dan ketemu teman-teman Hindu. Mereka tuh mau masukin saya ke Hindu lagi. Gila teman-teman, kayak berebut gitu loh. Untuk saya tuh dibaptis gitu loh. Bukan saya mau dibaptis. Kalau saya ndak kembali ke Tuhan kan saya pengen gitu loh. Tapi gimana, jalan takdirnya udah kayak gini gitu loh. Kan aneh gitu. Kayak kalian gitu loh. Sok ngomong soal ini, sok ngomong soal itu. Kenapa tak mau pindah agama aja? Tak perlu saya pindah agama. Tuhan yang itu kok ngasih saya fasilitas kayak gini kok gitu loh. Ya udah jadi sinkretisme aja gitu loh. Tuhan nerima kita di Islam, Tuhan nerima kita di Buddha, Tuhan nerima kita di Kristen. Kalian tuh siapa sok ngatur-ngatur gitu? Nggak ada pendirian atau nggak ada apa? Tuhan yang nerima gitu loh. Raja dari Indonesia nerima, raja dari Cina presiden Indonesia nerima, presiden dari Cina menerima, presiden dari Jepang menerima, presiden dari atau perdana menteri dari Jepang atau raja-raja dari Brunei Darussalam menerima. Lah, kan terserah mereka yang mau menerima saya gitu loh. Ngapain kalian ngatur-ngatur Tuhan gitu? Kan nggak bisa. Kalau kocak gitu loh. Minta saya pindah negara kayak kamu tuh tak cocok di negara Indonesia, kamu pindah ke Malaysia aja gitu loh. Saya tuh bisa bebas gitu loh, mau ke Hindu kah, mau ke Buddha kah, mau ke Kristen kah. Nah, aneh gitu loh. Dan jangan sok jadi Tuhan. Jangan sok ngatur-ngatur gitu loh. Tuhan yang memang ngasih mandat untuk kita jadi kayak gini gitu loh. Nah, jadi eh, kan saya tuh merasa gini, anjir banget asli, saya bilang 4 tuh udah cukup gitu loh. Walaupun orang gila gak bisa digila 2 kali gitu loh. Karena tanpa saya harus masuk ke Hindu, saya tuh bisa berinteraksi dengan dewa-dewi Hindu gitu loh. Jadi saya anggap semakin banyak agama akan semakin jadi beban gitu. Jadi udah di Hindu tuh jangan lagi masukin saya ke Hindu gitu loh. Cuman masalahnya di tiap agama tuh ada perisai teman-teman. Kalian nggak tahu kan? Nah, di Katolik atau di Kristen Protestan itu perisainya perisai air. Nah, di Buddha itu namanya perisai budara gitu loh. Sedangkan yang ketiga itu di Muslim itu perisai tanah atau perisai pasir gitu. Makanya di padang pasir gitu loh. Nah, sedangkan yang keempat itu perisai api. Perisai api itu dari Hindu gitu loh. Jadi kayak kita dikasih perisai gitu sama Tuhan agar tuh kita ndak diganggu. Oh, kalian kira kalau udah selesai diganggu kuntilanak tuh ndak ada gendruwo, nggak ada kuyang, nggak ada buto ijo, masih banyak setan itu, masih banyak gitu loh. Ada tingkatan gitu loh, sampai setan yang paling hebat tuh ada gitu loh. Kayak udah selesai diganggu
ular tuh nggak diganggu sama kucing, nggak diganggu sama anjing, nggak diganggu sama elang, nggak. Banyak teman-teman hantu itu gitu loh. Demon itu banyak gitu loh. Jadi jangan sok kayak udah selesai di itu diusir tuh masih bakal banyak lagi yang datang ke kita gitu loh, untuk mengganggu kita gitu loh. Makanya akhirnya tuh bersahabat sama para iblis, berteman sama para iblis tuh, agar kita tuh menciptakan suatu hubungan yang baik gitu loh. Itu tuh dari film Avatar bah teman-teman, Avatar Kai bah, Avatar yang pertama bah. Awalnya tuh manusia itu terpisah sama dunia roh gitu loh. Sampai Avatar Kai itu, Avatar manusia itu dianggap tuh perusak alam gitu loh. Nah, roh-roh di dimensi lain gitu loh, atau roh-roh di hutan itu tuh tidak suka dengan manusia gitu loh. Akhirnya Avatar Kai waktu dia jadi pencuri dan diusir dari desanya, itu dia minta kekuatan sama singa macan gitu loh. Kura-kura macan. Nah, kura-kura macan ini kasih dia kekuatan gitu loh, kayak elemen api atau elemen apa ya gitu, elemen udara gitu kan. Nah, di sanalah dia bertemu sama para roh-roh gitu loh. Baru bersahabat dengan roh-roh yang di sana gitu. Akhirnya dia bisa diterima sama roh-roh gitu loh. Jadi karena jangan anggap setan-setan itu jahat atau iblis-iblis itu jahat, enggak. Itu sama kayak roh gitu loh. Karena mereka tuh tak percaya sama manusia gitu. Nah, jadi kocaknya itu setan itu menganggap manusia juga setan gitu loh. Menganggap manusia juga jin yang perusak gitu loh. Karena jangan cuma anggap mereka setan gitu. Kalian tuh di Islam diajarkan permusuhan kepada iblis. Itu tuh salah, teman-teman. Diajak melakukan permusuhan terhadap ular, terhadap anjing, terhadap babi. Nah, itu tuh salah. Kita tuh harus bisa belajar menyayangi makhluk lain gitu loh. Nah, itu baru benar, dan bersahabat dengan makhluk lain. Intinya kalau kita udah tahu ular itu gigit, udah kita tuh jangan ikutan gigit orang gitu loh. Kita belajar dapat bisanya, kita jangan membisahkan orang gitu loh. Jangan meracunin orang gitu loh. Itu baru benar, teman-teman. Wah, gila asli. Parah. Makanya saya bilang, saya tak takut waktu saya bilang di Islam itu kasta agama paling rendah gitu loh. Karena itu terakhir, dan terakhir itu paling buruk gitu loh. Untuk manusia-manusia yang paling buruk gitu loh. Bukan untuk manusia-manusia yang mereka paling mulia gitu. Bukan. Kita beragama itu karena kita akhlak kita buruk gitu loh. Kita mau memperbaiki sifat kita gitu loh. Jangan kalian anggap udah masuk Kristen itu untuk cuma untuk orang-orang mulia. Masuk Buddha cuma untuk orang-orang mulia, masuk Hindu cuma untuk orang-orang mulia. Justru karena kita tuh bermasalah, karena kita nggak ada akhlak gitu loh, nggak suka merusak alam. Akhirnya kita masuk ke menganut agama, dan agar sifat kita itu bisa dipelihara atau dididik menjadi, diedukasi menjadi baik gitu loh. Nah, bahkan di Kristen itu juga kastanya juga masih rendah gitu loh. Nah, kalau mau masuk ke kasta elit ya di Hindu. Makanya saya bilang urutannya tuh Hindu dulu. Hindu dulu baru Buddha. Buddha udah selesai baru Kristen. Kristen selesai baru Islam gitu loh. Jadi yang di bawah itu Islam. Dia perhatikan. Kasta 1, kasta 2, kasta 3, kasta 4 gitu loh. Terus kalian tidak mau terima kan? Lah, di agama kami itu tidak ada kasta gitu loh. Memang karena kasta tuh udah dihapuskan sama Buddha gitu loh. Kalau nggak ada Buddha, kita tuh masih ada sistem kasta gitu loh. Jadi maka dari itu kita tuh harus menghormati agama Buddha gitu. Nah, malah ngejek Buddha. Padahal tuh Tuhan di Buddha tuh lebih tinggi gitu loh. Tapi mereka tuh tidak meninggikan diri, mereka tuh membumi gitu loh. Mereka tuh mengajak manusia untuk tuh belajar welas asih, bijaksana gitu loh. Kebajikan, memupuk kebajikan gitu loh. Nggak ada yang itu, nggak gila kok kalau kita nganut banyak agama. Cuman kan masalahnya kan ada prosesnya gitu. Belajar, kalau kalian nggak mau nganut, udah belajar aja gitu. Apa salahnya sih gini? Ada pelajaran matematika, ada pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran bahasa Mandarin gitu loh, ada pelajaran bahasa Inggris. Kalau kalian belajar, ada pengalaman, itu kan untuk kebaikan kalian gitu loh. Bukan agar kalian jadi jahat. Orang yang dipaksa jangan belajar, itu justru dibodoh-bodohin gitu loh. Dipaksa untuk jadi dungu gitu loh.
Tapi kalau orang itu mau belajar bahasa Arab, mau belajar bahasa Mandarin, mau belajar bahasa Inggris, mereka tuh bakal jadi pintar gitu loh. Kemana-mana aja mereka bisa komunikasi, bisa bawa diri, bisa dapat teman gitu loh. Makanya tolol orang yang bilang masuk banyak agama itu atau mempelajari banyak agama itu eh, nanti itu bakal terjebak di antara langit-langit tuh omongan orang tolol gitu loh. Ngapain kalau kita memang punya niat untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, ya udah belajar aja. Kayak kalian belajar Buddha nih, saya udah bisa Muslim nih, saya pengen belajar Buddha lagi dong. Terus udah bisa Buddha, pengen belajar Kristen lagi. Nah, udah bisa Kristen, belajar Hindu lagi. Oh, teman-teman, banyak orang-orang Hindu dan Buddha itu senang banget. Dan orang Muslim juga senang banget ketika agama tersebut dipelajari gitu loh. Nggak ada yang menolak, nggak ada yang ngusir gitu loh. Yang ngusir itu cuma orang-orang oknum fanatik gitu loh. Nggak ada di Muslim itu, nggak ada ngajarkan kejahatan gitu loh. Yang jahat itu ya benar oknum gitu loh. Ngomong kayak gini lah kalau yang berani gitu loh. Jelek-jelekin Buddha lah gitu loh. Saya sih berani loh. Waktu misalnya ketemu sesuatu yang menyimpang di Buddha, nah saya itu akan saya angkat gitu loh. Terus nanti akan diedukasi gitu loh. Harusnya kita sebagai agama Buddha itu tidak boleh seperti ini. Maka dari itu kita contoh lah di Kristen sama di Islam. Mereka tuh kayak gini. Ambil hal baiknya dan kita buang hal yang buruk gitu loh. Jangan dicontoh yang buruk gitu loh. Diteladani hal yang baik gitu loh. Nah, di Buddha itu juga banyak hal baik yang bisa diteladani gitu loh. Nah, cuman kan manusia itu bisa menyimpang karena terjebak dalam dualitas gitu loh, baik dan jahat gitu loh. Makanya ada energi yin dan yang hitam sama putih gitu loh. Yin itu gelap dan yang itu putih gitu loh, terang gitu loh. Itu tak bisa lepas punya teman-teman. Setiap manusia itu pasti punya sisi jahat dan sisi baik gitu loh. Nggak bisa dipaksa harus baik terus, nggak bisa gitu. Intinya ini ya, udah sampai perisai ya. Nah, saya tuh cuma dapat 3 perisai. 3 perisai itu apa? Perisai air, perisai udara, sama perisai tanah gitu. Dan perisai ini tuh sering pecah dan bisa dipecah gitu loh. Dan selalu di charge terus gitu. Setan-setannya tuh masih mau gangguin gitu loh. Walaupun udah ketemu sama Buddha dan Dewa gitu loh. Kalian kira berurusan sama iblis tuh enak kah? Makanya orang yang pesugihan itu bakal dikejar sampai mati gitu loh. Orang-orang yang menyembah selain Tuhan itu mereka bakal ditumbalin gitu loh. Itu dilarang, di sana lah gitu loh. Makanya di Muslim itu diajarin bodoh agar eh, orang-orang demi kebaikan mereka gitu. Tapi kalau diajarin pintar, habis jadi serakah gitu. Makanya kita tidak boleh serakah. Di Hindu itu manusia diajarin untuk pintar gitu loh. Nah, di Buddha juga diajarin untuk mantra sihir gitu loh. Oh, kalian kira nggak ada kah teman-teman? Itu ada mantranya teman-teman gitu loh. Orang mau belajar sihir, orang mau belajar pelet itu di Buddha gitu loh. Nah, itu ada. Di Hindu lebih jago lagi gitu loh. Tingkatan ilmunya tuh kayak gitu. Kalau di Muslim itu tak ada apa-apanya gitu loh. Dia sihir paling rendah itu di Muslim, sihir paling tinggi itu di Hindu teman-teman. Cuman masalahnya orang ketika mendengar sihir mereka tuh konotasinya itu negatif gitu. Enggak, sihir itu bisa menyembuhkan gitu loh, bisa melindungi diri gitu loh, bisa untuk menyelamatkan orang lain gitu loh. Nah, itulah mukjizat. Nama sihir itu mukjizat teman-teman. Kalau dipakai, makanya saya bilang ilmu itu banyak, ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Cuman masalahnya pisau itu ketika kita pegang, pisau ini bisa untuk melukai orang. Pisau ini juga bisa untuk masak, untuk menghibur orang lain, untuk membuat makanan. Pisau ini juga bisa menyelamatkan manusia dengan membedah, dipakai oleh dokter bedah untuk membedah tubuh orang, memperbaiki organ tubuh manusia gitu loh. Nah, itulah fungsi pisau gitu loh. Jadi kalian jangan anggap ilmu hitam itu buruk dan jangan anggap ilmu hitam itu 100% baik gitu loh. Ilmu putih juga bisa untuk mencelakai orang lain gitu loh, merugikan orang lain tuh bisa gitu. Bahasanya gitu, teman-teman. Nah, jadi stop bacotin saya masalah Tuhan karena saya udah pernah lihat Tuhan. Jangan ajak saya onani pikiran gitu loh. Pakai berlagak bilang udara gak kelihatan, otak gak kelihatan. Tapi kenapa manusia tahu kalau dia punya otak dan bisa mikir gitu loh. Nah, otak saya nih kalau saya pindah ke dengkul itu ada artinya teman-teman.
saya tuh masih bisa mikir gitu loh. Karena waktu kita bermimpi itu kita nggak pakai otak kita lagi, kita udah pakai Akashic record gitu loh. Kita pakai cloud gitu loh untuk berpikir gitu loh. Gimana ceritanya orang bilang orang udah meninggal tapi pas ketemu Nabi Muhammad terus Nabi Muhammad masih bisa interaksi gitu. Kalau nggak pakai otak, nggak pakai ingatan, pakai apa gitu. Nah, cuman kan masalah otak di dalam bahasa orang yang udah jadi malaikat itu tuh beda gitu sama otak yang kayak kita gitu loh. Dan kita punya HP, HP ini tuh otak gitu loh bahasanya tuh chipset mah atau chip mah. Nah, dia tuh bisa ambil otak lain di cloud gitu loh atau di iCloud atau di Google Drive gitu loh yang komputasinya awan ya teman-teman ya, saya ingatin gitu loh untuk mencerdaskan kalian, jadi jangan bodoh terus gitu. Udah, kalau memang nggak paham jangan maki-maki gitu, skeptis boleh tapi harus sambil dipikirin juga gitu loh. Otak kita tuh udah bodoh, udah dungu, nggak mampu mikir malah marah-marah gitu. Nah itulah yang dilakukan oleh orang bodoh gitu. Nggak enak teman-teman, ngedukasi orang lain tuh nggak enak teman-teman. Saya kalau nggak mau mikirin orang udah mending saya sendiri aja gitu. Nah udah di akhir cerita ini lebih baik saya jadi cepat kayak aja lah, ngoik gitu kan. Nah udah regards David Hartono penyintas skizofrenia gitu. Asli bener, nggak enak ah jadi kayak gini tuh. Intinya gini, ketika saya nggak makan obat, banyak postingan yang bisa saya viralkan gitu loh. Karena tulisan yang saya buat tuh kontroversi gitu. Itulah gejala psikotik gitu loh. Karena bertentangan dengan pemikiran manusia gitu loh. Nah, tapi ketika saya udah makan obat, tulisannya bakal waras. Oh, kalau tulisan waras saya nggak bakal viral gitu loh. Orang cuma baca udah selesai gitu. Nah, mereka nggak ngerti udah. Eh, mereka bakal mengabaikan gitu loh. Udah selesai gitu aja. Itu ada jalan ceritanya gitu loh. Orang-orang di orang sampai jadi indigo itu ada ceritanya. Makanya orang jadi dokter itu ada jadi perawat, ada jadi suster, ada jadi bidan, ada jadi mantri, ada jadi dokter, sampai ada dokter spesialis gitu loh. Nah, eh, saya sih nggak tahu tingkatan yang paling tuh gimana kan, tingkatan dari indigo itu kayak gimana kan. Nah, indigo aja masih ada puluhan jenis gitu loh. Dia bukan cuma satu indigo doang gitu loh. Makanya ada starset lagi gitu loh. Aktuarian juga ada gitu loh. Jadi ada indigo rainbow, ada indigo golden gitu loh, indigo starset gitu. Nah, saya tuh masuk dalam tahap starset, teman-teman. Orang-orang yang bisa ngobrol sampai ke lintas planet gitu loh. Dia bukan, makanya gini, kita tuh ada HP kan. Tuh HP ini tuh bisa dipakai untuk menghubungi orang lintas pulau, lintas negara. Nah, terus lintas benua gitu. Tapi bayangkan bagaimana saya tuh bisa menghubungi orang di planet lain gitu loh. Kan tidak masuk akal. Karena di planet lain tuh tidak ada kehidupan yang orang awam tahu kan. Tapi kenapa di planet lain nggak ada kehidupan, Tuhan ada gitu loh. Sesuatu yang kalian bilang nggak ada, udara nggak nampak itu. Saya bilang di semua planet itu ada penghuni gitu loh. Di galaksi lain juga ada, enggak lah, anggap lagi nah. Di semua planet yang berpotensi itu ada penghuni gitu loh. Cuman dimensi kita itu di beda-bedakan gitu loh. Jadi kayak di Mars, kayak di Venus ya, atau Mars sama Venus itu ada penghuni gitu loh. Penghuni di Mars tuh kayak gimana gitu. Penghuni di Mars atau penghuni Venus kalau didatangkan ke bumi, mereka tuh jauh lebih hebat dari para nabi, teman-teman. Kalian tuh nggak paham gitu loh. Dan udah banyak ceritanya gitu loh. Itulah orang-orang yang biasa disebut para malaikat. Padahal mereka tuh, bagi mereka tuh mereka cuma manusia biasa gitu loh. Bisa mengukir gunung segala macam gitu. Bisa mindahin gunung segala macam gitu. Itu ada, teman-teman. Kalau Mars orang Mars itu disebut Martian gitu loh.
Makanya perhatikan ketika saya nulis masalah film Senggokong, itu ada pelajarannya. Dunia wanita itu atau alam wanita itu memang ada. Itu namanya Valkyrie gitu loh. Alam wanita, memang isinya itu alam wanita gitu. Para pejuang-pejuangnya itu juga wanita. Makanya ada film Wonder Woman gitu loh. Wonder Woman ini yang pahlawan yang superhero-nya itu wanita gitu loh. Itulah dunia wanita gitu. Nah, terus juga ada alam yang kayak Wakanda gitu loh, kayak ada Black Mamba gitu, Black Panther, bukan Black Mamba, Black Panther gitu, itu juga ada gitu loh. Nah, yang ada vibraniumnya tuh, nah itu juga ada. Nah, yang biasa tuh yang di film Avatar, yang pembuat film Titanic tuh, yang ada makhluk biru-biru tuh. Nah, itulah di pendekatan keras Krishna gitu loh, Dewa Krishna gitu loh. Makhluk yang kulitnya warna biru-biru itu ada gitu loh. Jadi makhluk itu ada berapa jenis gitu loh. Jin itu ada berapa jenis gitu loh. Jin tuh artinya nggak kelihatan, bukan berarti jin tuh jahat gitu loh. Bagi jin, kita juga jin gitu loh, karena nggak kelihatan. Nah, eh, makhluk jin yang warna kulitnya biru, makhluk jin yang warna kulitnya merah, makhluk jin yang warna kulitnya hijau gitu loh. Nah, itu ada. Tapi ada orang yang menyebutnya tuh jin dan ada orang yang menyebutnya tuh alien gitu loh. Nah, kalau nggak percaya lah hoax gitu. Kenapa kucing ada warna oranye? Kenapa kucing ada warna belang, ada warna uyik gitu loh. Kenapa kucing ada warna abu-abu gitu loh. Nah, bahasanya tuh gitu. Ular ada corak segala macam gitu loh. Jadi makhluk-makhluk lain yang juga poster tubuhnya kayak manusia atau lebih tinggi dari manusia, itu tuh digambarkan di game gitu loh. Orcs segala macam, dwarf segala macam, kurcaci segala macam gitu. Itu bangsa-bangsa peri, dan kayak bangsa-bangsa dwarf itu kayak ucok baba itu udah digambarkan gitu loh. Hobbit bahasanya tuh. Nah, itu ada teman-teman. Sesuatu yang kalian tidak sampai gitu loh, kalian menegasikan atau menolak gitu loh. Ndak mau tahu itu, nggak ada, itu cuman imajinasi doang gitu. Ya udah selesai masalahnya gitu, kalian nggak bakal belajar lagi gitu loh. Akhirnya cuman tahu, oh ya film Naruto tuh ada kayak gini, Kage Bunshin no Jutsu gitu loh. Habis itu udah selesai, kayak menguap gitu loh. Nggak bakal itu. Makanya orang Jepang tuh hebat gitu loh, membuat eh, film nabi itu kayak gimana gitu loh. Nah, itu kan artinya kan ada nabi-nabi di Jepang yang mereka tuh tak eksis, kayak Nabi Muhammad, kayak Nabi Isa Al-Masih gitu loh. Tapi mereka tuh punya gitu loh nabi-nabinya gitu loh, para ninja gitu loh, para Hokage gitu loh. Mereka tuh ada gitu loh. Dan kalian tuh tak perlu sok lah bilang Nabi Muhammad tuh followersnya banyak gitu loh. Kalau dikumpulin Cristiano Ronaldo tuh bakal kalah gitu loh, jutaan. Enggak, bikin malu asli teman-teman. Saya bilang orang yang selalu sok bilang umatnya paling banyak gitu, orang-orang itu tuh bakal jadi korban tumbal genosida gitu loh. Karena orang yang banyak, mereka juga bakal banyak yang buat masalah dan bakal merusak alam gitu loh. Maka dari itu, orang-orang yang merasa dirinya banyak, merasa dirinya mayoritas, mereka tuh harus mampu memelihara alam, kestabilan alam dan keseimbangan alam gitu loh. Memelihara atau menanam, bertani atau menjaga pangan gitu loh, kestabilan pangan gitu loh. Tapi kalau kalian sering makan, sering mencuri, tidak bayar pajak segala macam, bagus ya ditumbal gitu loh. Nggak itu, nggak ada untungnya gitu loh. Malah yang ada merusak alam gitu loh. Jadi mikirlah benar-benar gitu loh. Orang yang sok bangga bilang, oh dia paling banyak gitu loh, mayoritas gitu loh, banyak teman-teman, banyak sahabatnya atau banyak itunya, dia bukan kayak gitu teman-teman. Maksudnya itu kita tuh harus berteman sama lintas agama, lintas suku nih, lintas ras gitu loh. Dan nggak cukup satu agama, nggak cukup satu suku. Kalau kita bisa berteman sama banyak negara, dan itu juga lebih bagus lagi gitu loh. Itulah yang dibahasakan dengan toleransi atau Bhinneka Tunggal Ika teman-teman. Rahmatan lilatul alamin gitu. Rahmatan lilatul alamin. Sabesata babantu sugitata. Jadi mungkin oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu konten yang kita buat. Saya mau lihat rekaman ulang live saya. Janganlah kalian jadi memelihara kedunguan. Video ini bukan saya mau viralin, bukan saya mau terkenal sampai lihat banyak orang. Itu tuh bonus gitu loh.
saya tuh hanya memang tugasnya tuh edukasi orang-orang gitu loh. Bukan agar mereka tuh jadi bodoh, dan bukan agar kalian tuh memanfaatkan cerita ini untuk mengelabui orang, kayak punya pengetahuan terus merugikan orang lain, bukan. Tapi saling memberikan informasi gitu loh, saling mencerdaskan, bukan cari keuntungan dari A B C D gitu loh. Kenapa saya kunci konten saya tuh takut gitu loh, karena kadang itu ada kalimat-kalimat yang dianggap tuh menyinggung teman-teman gitu loh. Lintas negara, lintas suku, lintas agama gitu loh. Nah, itu kadang tuh teman-teman tuh salah paham. Ngapain David ngomong Islam tuh kasta rendah gitu loh. Padahal saya ngomong tuh kejujuran gitu loh. Karena Islam pada awalnya dibawa sama Nabi Muhammad itu tuh untuk para budak-budak atau untuk para orang-orang yang tertindas gitu loh, kaum minoritas gitu loh, bukan untuk kaum mayoritas. Makanya tidak perlu sombong ketika kita jadi mayoritas gitu loh. Nah, sama kayak di Yesus juga atau Kristen juga, tak perlu sombong bilang umat Kristen paling banyak, paling toleransi. Enggak, di setiap agama itu ada orang bermasalah gitu loh. Di Islam itu ada oknum, di Kristen itu ada oknum gitu loh. Nah, jadi tak ada yang paling suci, tak ada yang paling sempurna gitu loh. Jangan bilang agamanya paling baik, baik dan paling baik. Nggak ada, teman-teman. Baik itu relatif gitu loh. Seperti cantik, cantik orang melihat cantik itu relatif gitu loh. Dan manusia itu bisa berubah-ubah gitu loh. Hari ini saya tuh bisa berubah jadi baik, besok saya tuh bisa berubah jadi jahat gitu loh. Tergantung bagaimana lingkungan orang-orang sekitar, masyarakat dan alam memperlakukan saya gitu loh. Jika lingkungan sekitar saya memperlakukan saya dengan baik dan saya nggak terjebak di lingkungan toksik, maka saya akan terlahir menjadi atau terbentuk menjadi karakter orang yang memiliki karakter yang juga baik dan bijaksana gitu loh. Jadi tergantung circle-circle kita tuh kayak gimana. Kalau kita berteman sama teman-teman yang circle toksik, habislah kita terpengaruh sama eh, orang-orang yang toksik gitu. Kita bakal jadi toksik juga gitu. Nah, perhatikan ketika saya nulis sesuatu yang toksik, itu cuman gimmick gitu loh. Bukan berarti saya memang benar-benar mau toksik. Dan gimmick ini tuh gara-gara penyakit saya gitu loh. Lalu apakah saya punya masalah hidup? Tidak ada manusia yang tidak punya masalah hidup, teman-teman. Semua manusia itu punya masalah hidup. Cuma masalah saya itu tak berat gitu loh, kayak kalian. Masalah saya tuh karena saya tuh dapat support system dari keluarga, dari teman-teman gitu, dari masyarakat gitu loh. Jadi banyak orang di lingkungan sekitar saya tuh menyayangi saya gitu loh. Jadi tidak seburuk yang kalian lihat. Kenapa sih Kak David nulis kok parah banget? Kenapa otaknya itu jadi sampai kayak gini? Apakah masalah hidupnya berat gitu? Enggak seberat itu, teman-teman. Ini perhatikan gitu loh. Saya tak bisa bilang hidup saya tuh enggak enak gitu loh. Saya harus jujur, hidup saya tuh benar-benar berkecukupan gitu loh. Walaupun kadang ada masalah-masalah, itu cepat banget terselesaikan gitu loh. Karena orang-orang sekitar tuh banyak yang mereka bantu ngomong jadi jubir gitu loh. David tuh kayak gini 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 tuh gara-gara kayak gini 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 gitu loh. Jadi saya tak perlu pencitraan ngomong saya baik. Saya tuh tak pernah buat jahat. Saya selalu menyayangi orang, tidak perlu pencitraan kayak gini gitu loh. Kita sebagai manusia itu bisa khilaf gitu loh. Jadi masih bisa melakukan kesalahan, masih bisa merugikan orang lain, masih bisa menyakiti orang lain, walaupun kita juga ada melakukan suatu kebaikan gitu loh. Saya biasanya tuh kayak gitu. Cuman tuh hal-hal kayak gitu tuh memang harus saya sebut gitu loh. Bukan juga karena kita sebut NPD gitu loh. Tapi kita menceritakan sesuatu untuk memotivasi orang lain gitu loh. Agar oh iya saya tuh dulu tuh jahat gitu loh. Saya dulu tuh merugikan orang lain gitu loh. Agar orang lain tuh bisa belajar bahwa hal kayak gini tuh tidak boleh ditiru. Karena orang yang suka memanfaatkan orang lain, merugikan orang lain, itu tuh bakal dijauhi oleh orang-orang sekitar, bakal dibenci oleh orang-orang sekitar gitu loh. Nah, ada nggak kalian tuh ada pikiran kayak gitu nggak gitu loh? Nah, kita tuh saling melengkapi, saling menegur untuk saling introspeksi diri. Nah, itulah teman-teman bahasanya tuh makna dari kita diciptakan menjadi manusia. Saya lupa bahasanya tuh, kayaknya saya harus akhiri deh teman-teman. Udah mau mulai ngeblank otak saya. Esensi hidup dari menjadi manusia ya itu teman-teman. Agar kita tuh saling menyayangi, saling
saling welas asih, saling toleransi, berbagi kebaikan, menebarkan kebaikan gitu loh. Memang kadang kita tuh tak bisa menyalakan cahaya di diri orang lain. Setidaknya kita tuh tidak menambah kegelapan gitu loh. Dia bahasanya kayak gitu ya teman-teman ya. Esensi dari beragama dan esensi dari menjadi manusia gitu loh. Jadi ya jangan sampai tertipu sama guru agama kalian yang jadi oknum itu gitu loh. Ya, di setiap agama itu pasti ada salah, pasti ada bermasalah gitu loh. Nggak ada yang sempurna gitu loh. Nggak boleh. Ketika kalian menyempurnakan sesuatu itu udah bahaya. Berarti kalian malah berlebihkan gitu ya. Saya permisi dulu teman-teman. Saya seperti biasa teman-teman, apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, ingat saya tidak ada niat dan maksud untuk menyakiti perasaan kalian, melecehkan atau menista agama, dan apalagi sampai merugikan kalian gitu loh teman-teman. Jadi dipahami dulu apa yang saya utarakan ini, dicerna baik-baik gitu loh. Benar, dari lubuk hati terdalam saya tuh saya tidak ada niat untuk kayak ngejek kalian, merendahkan kalian, tidak ada teman-teman. Cuman itu tuh bagian dari mekanisme suatu konten yang saya harus marah-marah gitu loh. Karena kenapa? Orang yang dikatain dungu itu orang yang suka berbuat dosa, dan kita marah-marahnya tuh marah-marah sayang gitu loh, agar kalian tuh berubah gitu loh. Kalian tuh belajar dong gitu, belajar, jangan merasa udah paling pintar sendiri gitu loh. Orang yang selalu merasa bodoh itu tuh orang yang memang jauh lebih baik, karena dia bakal mikir dia belum pintar dan dia masih bodoh, dia harus masih setiap hari dia harus belajar. Dan yang namanya belajar itu tuh tidak ada batasnya. Dia bakal, manusia itu dari lahir sampai mati itu bakal belajar seumur hidup gitu loh. Nggak ada lulus dari SMA, nggak ada lulus dari kuliah itu selesai gitu loh. Nggak ada, belajar itu seumur hidup teman-teman ya. Makanya buku itu jendela dunia gitu loh. Ketika kita membaca suatu buku gitu, kita bakal itu sadar, oh ternyata tuh pemikiran atau pemahaman saya tuh baru sampai segini doang, ternyata di buku itu masih banyak gitu loh. Buku itu ada miliaran gitu loh, ada triliunan buku itu. Waktu kita baca, kita bakal sadar ternyata kita tuh sekecil ini gitu loh, sekecil ini gitu loh. Kita bakal sadar gitu loh. Nah itulah teman-teman ya, saya akhirnya apabila terdapat suatu kebaikan atau kebenaran dalam konten ini, maka anggaplah inilah saya sebagai perantara Tuhan, dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi. Om namo buddhaya. Shalom salam kebajikan dan rahayu rahayu rahayu. Adil kata dino baca surga bahasa dan bata. Arus 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 arus.